Terima kasih Anda masih bersama kami dalam First Session Closing. Pemirsa, kebijakan PPKM darurat akan berdampak besar pada pendapatan masyarakat. Dan untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah melakukan berbagai upaya seperti menyalurkan bansos dan menggelar Hari Belanja Diskon Indonesia. Pemerintah resmi menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat mulai tanggal 3 hingga 20 Juli 2021. Kebijakan ini diambil pasca meledaknya angka kasus COVID-19 selama Juni 2021. Kebijakan PPKM darurat akan berdampak besar pada pendapatan masyarakat. Saat ini pendapatan masyarakat dalam kondisi tertekan dan daya beli masyarakat pun melemah. Ini tercermin dalam angka deflasi Juni 2021 yang baru saja dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. BPS mencatat Juni 2021 Indonesia mengalami deflasi 0,16%. Deflasi ini merupakan yang pertama kalinya terjadi di sepanjang tahun 2021. Program bantuan sosial telah digelontorkan pemerintah untuk menggenjot konsumsi rumah tangga sehingga percepatan pemulihan ekonomi nasional dapat tercapai. Kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi nasional cukup tinggi, mencapai 56,93% pada triwulan 1 2021. Di sisi lain, pada Agustus mendatang, Hari Belanja Diskon Indonesia atau HBDI akan kembali digelar. Tujuannya lagi-lagi adalah untuk mendongkrak daya masyarakat. HBDI akan berlangsung mulai tanggal 1 hingga 29 Agustus. Lantas, seberapa besar dampak yang bisa ditimbulkan dari gelaran Hari Belanja Diskon Indonesia? Akankah efektif untuk mendorong daya beli masyarakat? Saksikan pembahasan lengkapnya dalam IDX First Session Closing Market. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya pemirsa, di tengah lonjakan kasus COVID-19, pemerintah terus berupaya untuk memulihkan perekonomian dengan menjaga daya beli masyarakat. Dan bagaimana kemudian terkait dengan hal ini, perkembangannya, terutama kita bahas saja topik kali ini bersama dengan rekan Mangi Feracong. Selamat siang Mangi. Halo, selamat siang Fajar. Ya Mangi, terkait dengan lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia, selain mengancam keberadaan tenaga kesehatan, begitu, apalagi kemudian dampak yang memang sangat mungkin bisa ditimbulkan? Oke Fajar, jadi kalau pada episode lalu saya membahas terkait dengan dampak lonjakan dari kasus COVID-19 yang berakibat pada pengurangan tenaga kesehatan, kemudian tingginya permintaan akan alat kesehatan dan juga obat-obatan. Nah, kali ini saya akan membahas dampak lonjakan kasus COVID-19 yang ternyata menyebabkan daya beli masyarakat semakin melemah. Dan kita tahu saat ini pemerintah juga telah memberlakukan PPKM darurat di wilayah Jawa dan juga Bali yang dimulai dari tanggal 3 Juli 2021 lalu sampai dengan 20 Juli 2021 mendatang. Tapi sayangnya pembatasan kegiatan masyarakat seperti PPKM darurat ini ternyata menekan pendapatan masyarakat, terutama masyarakat yang bekerja di sektor informal, kemudian juga melemahkan daya beli masyarakat yang dikhawatirkan pada akhirnya akan memperburuk keadaan ekonomi nasional kita. Dan tentunya di sisi lain pemerintah juga harus terus berupaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat, menjaga daya beli masyarakat, mendorong daya beli masyarakat, baik untuk masyarakat kelas menengah bawah dan juga masyarakat kelas menengah atas. Nah, cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah bawah, contohnya adalah dengan memberikan bantuan sosial. Kemudian untuk meningkatkan atau menjaga daya beli masyarakat kelas menengah atas adalah dengan menangani pandemi dengan tepat dan juga cepat untuk mengembalikan trust masyarakat agar masyarakat ini ingin melakukan konsumsi lagi, mau belanja lagi, dan cara lainnya yang bisa dilakukan adalah dengan melaksanakan beberapa program untuk merangsang masyarakat agar mau mengeluarkan uangnya lagi. Karena ternyata kalau kita lihat pada kuartal pertama di tahun 2021 ini konsumsi rumah tangga itu berkontribusi sekitar 56,93% terhadap PDB nasional Fajar. Dan jika kedepannya memang konsumsi rumah tangga juga semakin tinggi, semakin banyak, juga akan bisa mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Jadi hal-hal yang bisa saya sampaikan terkait dampak dari lonjakan kasus COVID-19 adalah ternyata bisa menekan daya beli masyarakat, dan tentunya pemerintah juga harus memikirkan bagaimana caranya untuk terus menjaga daya beli masyarakat, memperbanyak lagi konsumsi rumah tangga untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, Fajar. Oke, tapi apakah kemudian ada data yang memang menunjukkan bahwa PPKM darurat menekan daya beli masyarakat, Mangi? Iya Fajar, jadi ketika terjadi lonjakan kasus COVID-19 mau tidak mau pemerintah harus memberlakukan
PPKM darurat ataupun PSBB contohnya di tahun 2020 lalu. Dan ternyata ketika terjadi pembatasan aktivitas atau kegiatan masyarakat, ini juga menekan daya beli masyarakat. Nah, contohnya pada bulan Juni 2021 lalu ketika kasus lonjakan COVID-19 sudah mulai terjadi lagi di Indonesia, itu melemahkan daya beli masyarakat, Fajar. Yang tergambar ternyata pada bulan Juni 2021 lalu terjadi deflasi di Indonesia. Seberapa besar deflasinya? Untuk lebih jelasnya langsung saja kita saksikan pernyataan dari Margo Yuwono selaku Kepala BPS dalam tayangan berikut ini. Umum menunjukkan adanya penurunan. Berdasarkan pengamatan 90 kota di Indonesia yang dilakukan oleh BPS, pada bulan Juni ini terjadi deflasi sebesar 0,06, deflasi sebesar 0,16%. Jadi saya ulangi Bapak Ibu sekalian, pada bulan Juni ini terjadi deflasi sebesar 0,16%. Dengan demikian, maka terjadi inflasi di tahun kalender itu sebesar 0,74%. Ya, berdasarkan tayangan yang sudah kita saksikan bersama, ternyata pada bulan Juni 2021 lalu terjadi deflasi sekitar 0,16%. Kemudian jika kita kilas balik sedikit ke tahun 2020, ketika pemerintah ini memberlakukan PSBB, karena masih tingginya ya lonjakan kasus COVID-19, juga terjadi deflasi selama 3 bulan berturut-turut. Di mana pada bulan Juli 2020 lalu terjadi deflasi sekitar 0,01%. Kemudian di Agustus sekitar 0,05%. Dan pada bulan September 2020 kembali terjadi deflasi sekitar 0,05%. Dan memang ketika pemerintah memberlakukan pembatasan aktivitas dan juga kegiatan masyarakat ya, seperti PPKM darurat, PPKM mikro, dan juga PSBB, ini dampaknya akan menekan pendapatan masyarakat, terutama masyarakat yang bekerja di sektor informal, dan juga akan melemahkan daya beli masyarakat yang tentunya akan berdampak buruk terhadap perekonomian nasional, Fajar. Iya, tapi di saat yang sama pemerintah juga terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Salah satunya dengan penyaluran bantuan sosial ataupun bansos. Nah, terkait dengan bansos sendiri, implementasinya seperti apa, Mangi, sejauh ini? Baik, Fajar. Jadi ketika pemerintah memilih untuk memberlakukan PPKM darurat, di sisi lain juga pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat ya. Ada beberapa jenis bantuan sosial yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Yang pertama ini adalah bantuan langsung tunai senilai Rp300.000 yang akan diberikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat yang akan diberikan selama sebulan sekali oleh pemerintah ya kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19, terdampak PPKM darurat, terutama masyarakat yang bekerja di sektor informal ya, seperti pedagang kaki lima, kemudian tukang ojek, dan juga memang masyarakat yang terdampak adanya pemberlakuan PPKM darurat. Kemudian juga bansos yang kedua ini berupa program Keluarga Harapan yang akan diberikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat yang akan disalurkan melalui bank-bank himbara. Kemudian selanjutnya ada bantuan sosial berupa sembako, Fajar, yang akan diberikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat ya. Jadi nanti pemerintah ini akan memberikan saldo senilai Rp200.000 ke akun elektronik si penerima bantuan tersebut. Dan saldonya ini bisa dibelanjakan di warung-warung digital ya untuk membeli sembako yang telah disediakan oleh pemerintah. Kemudian selanjutnya pemerintah juga akan memperpanjang BLT untuk UMKM senilai Rp1,2 juta. Selanjutnya ada BLT dana desa untuk keluarga miskin senilai Rp300.000 dan juga yang terakhir ini ada subsidi listrik ya bagi pelanggan 450 volt ampere dan juga 900 volt ampere. Kemudian untuk para UMKM yang akan diselenggarakan sampai dengan September 2021 mendatang, Fajar. Dan yang perlu ditegaskan dari pemberian bansos ini adalah penyalurannya harus dipercepat, kemudian harus tepat sasaran, jangan sampai salah sasaran karena memang mereka-mereka ini ya, terutama masyarakat kelas menengah bawah sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah akibat adanya pemberlakuan PPKM darurat yang secara tidak langsung ini sangat menekan pendapatan dan juga daya beli masyarakat menengah ke bawah, Fajar. Ya, baik. Penyalurannya harus cepat dan juga tepat sasaran dari bantuan sosial pemerintah. Tapi selain bansos begitu, adakah program lainnya yang juga harus dijalankan untuk semakin mendorong daya beli, Mangi?
Oke Fajar, kalau tadi bansos ini terkait dengan bantuan untuk masyarakat kelas menengah bawah, untuk mendorong daya beli masyarakat kelas menengah atas, pemerintah bisa menangani ya pandemi dengan tepat dan juga cepat agar bisa mengembalikan trust masyarakat kelas menengah atas membelanjakan lagi uangnya. Kemudian melaksanakan beberapa program ya untuk merangsang daya beli masyarakat kelas menengah atas. Salah satunya adalah program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pada bulan Agustus mendatang nih Fajar, yaitu Hari Belanja Diskon Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 29 Agustus 2021 mendatang. Dan ternyata HBDI ini ya, kita singkat HBDI saja ya, ini dipelopori oleh Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO. Jadi pada HBDI di bulan Agustus mendatang ini akan identik sekali dengan angka 76 Fajar. Artinya akan ada diskon 76%, harga spesial ya Rp76.000, harga spesial Rp7.600, karena memang angka 76 ini identik ya dengan ulang tahun Indonesia ke-76 pada bulan Agustus tanggal 17 ya 2021 mendatang. Dan tentunya pelaksanaan HBDI ini juga akan dilaksanakan secara online dan offline di seluruh Indonesia. Kemudian untuk pelaksanaan secara online-nya sendiri ini akan diikuti oleh e-commerce ternama di Indonesia ya, yaitu Shopee, kemudian Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan masih banyak lagi. Dan tentunya tujuan dari dilaksanakannya HBDI ini adalah untuk mendorong daya beli masyarakat dan juga mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Kemudian jika memang HBDI ini nantinya bisa berhasil ya mendorong daya beli masyarakat, maka dampak positif yang akan dirasakan juga banyak sekali ya. Tidak hanya dirasakan oleh satu atau dua pihak, tapi akan dirasakan oleh banyak pihak Fajar. Oke, ada Hari Belanja Diskon Indonesia ataupun HBDI yang juga diyakini bisa menjadi stimulus atau dorongan bagi daya beli masyarakat. Tapi bagaimana dengan keefektivitasannya, Mangi, terkait dengan HBDI dan juga daya beli masyarakat? Bisa dijelaskan lebih lanjut? Oke, terkait dengan HBDI ini memang sebenarnya sudah pernah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya ya, di tahun 2020 dan juga di tahun 2019. Nah, kita kilas balik sedikit ke tahun 2020 karena ternyata pada HBDI 2020 ya berhasil mencatatkan penjualan transaksi senilai Rp22,5 triliun. Dan pada HBDI 2020 lalu ini diikuti oleh sekitar 390 peritel, 477 brand dan dilaksanakan di 375 pusat perbelanjaan. Kemudian untuk HBDI di tahun 2021 ini akan diikuti oleh 300 peritel dan juga 800 merek. Nah, kemudian sebenarnya bagaimana sih antusias masyarakat ya dalam menyambut HBDI di bulan Agustus mendatang? Untuk lebih jelasnya langsung saja kita saksikan tayangan berikut ini. Jujur saya lebih prefer belanja online daripada offline, karena kalau kita belanja online kan kita nggak perlu capek, nggak perlu repot keluar rumah. Kita cukup pilih barang yang kita butuhin dari aplikasi, kemudian pesanan kita pun langsung diantar ke rumah kita gitu. Kalau apalagi di Jakarta ya, sekarang semenjak pandemi ini ada PSBB, ada PPKM gitu kan, semua mall ditutup. Menurut saya belanja online itu lebih mudah sih dibandingkan belanja offline ya. Kemudian untuk bulan Agustus nanti, untuk Hari Belanja Diskon Indonesia, jujur saya tertarik banget, apalagi ngelihat diskonnya yang sampai 76%. Itu menarik banget sih, meskipun saya belum tahu ya nanti yang masuk kategori diskon 76% itu kategorinya apa aja, barang-barangnya apa aja. Cuma kalau buat saya itu tertarik sama barang-barang fashion seperti baju, celana, sepatu, kemudian juga barang-barang elektronik dan gadget juga. Itu sih menurut saya. Selama pandemi lebih sering belanja online atau offline? Online. Sebelum pandemi pun lebih sering belanja online gitu. Agustus bakal ada Hari Belanja Diskon Indonesia dengan beragam promo sampai 76%. Berminat ikut nggak? Berminat kalau misalnya tergantung promonya apa, tergantung itemsnya apa gitu. Barang apa yang akan dibeli? Buat sekarang sih pasti sabun, disinfektan, vitamin, lebih ke kebutuhan pokok sih, kebutuhan hari-hari lah gitu. Ya, ternyata berdasarkan tayangan yang sudah kita saksikan bersama, masyarakat ini cukup antusias ya menyambut HBDI 2021 di bulan Agustus mendatang. Nah, kalau ditanya kira-kira efektif nggak sih HBDI ini untuk mendorong daya beli masyarakat?
ketika sebenarnya masyarakat ini sudah mulai antusias ya menyambut program-program seperti HBDI ini, artinya harus ada strategi tambahan yang dilakukan oleh pemerintah agar HBDI nanti berjalan lancar dan semakin mendorong daya beli masyarakat untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, Fajar. Ya, tapi terkait dengan HBDI ini sendiri, Mangi, adakah kemudian hal lain yang memang harus juga dilakukan untuk mendukung kelancaran HBDI? Baik Fajar, jadi HBDI ini kan akan dilaksanakan secara offline maupun secara online ya. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan terkait pelaksanaan HBDI jika memang dilaksanakan secara offline, ini adalah bagaimana caranya pengawasan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi ketika masyarakat sudah mulai antusias ya ingin berbelanja barang-barang diskon di HBDI nanti, jangan sampai di satu tempat itu terjadi kerumunan. Kemudian ketika terjadi kerumunan akhirnya menyebabkan lonjakan kasus COVID-19 yang sangat signifikan begitu ya. Artinya pengawasan protokol kesehatannya juga harus ketat, harus diawasi dengan benar. Jangan nantinya ketika masyarakat sudah belanja banyak ya untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, tapi pada akhirnya justru kasus COVID-19-nya semakin meningkat. Nah, inilah yang harus diperhatikan ketika HBDI ingin dilaksanakan secara offline di beberapa wilayah. Kemudian jika memang HBDI ini juga akan dilaksanakan secara online, hal-hal yang harus diperhatikan adalah pemerintah juga harus berkoordinasi ya dengan operator seluler untuk menjamin nih jaringan internet pada waktu pelaksanaan HBDI harus lancar ya. Jadi biar masyarakat ini mau belanja terus, belanjanya semakin banyak dan bisa mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Dan tentunya pemerintah juga harus berkoordinasi dengan operator seluler untuk memastikan menara BTS ini bisa bekerja dengan maksimal begitu ya, karena untuk menerima dan juga mengirimkan sinyal. Jadi masyarakat nanti belanjanya bisa jadi lebih lancar lagi Fajar di momen HBDI pada tanggal 1 sampai dengan 29 Agustus mendatang. Kemudian tentunya agar lebih efektif lagi untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, sebaiknya HBDI ini harus didominasi oleh penjualan produk-produk lokal. Jangan terlalu banyak produk asingnya. Karena ketika produk lokal atau produk UMKM ini semakin banyak terjual begitu ya, maka perputaran ekonominya ini di dalam negeri akan semakin maksimal Fajar. Apalagi kalau memang produk UMKM, produk lokal bisa terjual banyak ya di momen HBDI nanti, tentunya akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga tahun 2021 ini agar tidak masuk ke teritori negatif Fajar. Dan tentunya jika kita bicara terkait dengan UMKM dan produk lokal ya, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Nah, menurut Fajar sendiri, bagaimana caranya pemerintah agar bisa meningkatkan daya saing produk lokal Fajar? Ya, Mangi, daya saing produk lokal perlu ditingkatkan dengan berbagai upaya. Tentunya adanya pembinaan kepada UMKM, kemudian juga perluasan pembiayaan UMKM, relaksasi dan juga restrukturisasi kredit UMKM, kemudian insentif pajak juga harus diberikan. Penyaluran kredit lebih merata, terutama kepada UMKM yang unbankable atau belum terhubung kepada aktivitas jasa keuangan. Kemudian juga dampingi agar bisa go digital, agar bisa semakin mudah masuk ke ekosistem digital dan tidak bergantung kepada offline ekosistem. Kemudian juga percepat serapan anggaran pemulihan ekonomi nasional untuk UMKM di tahun ini dengan anggaran kurang lebih 184 triliun rupiah. Itu menjadi beberapa poin yang harus dilakukan untuk bisa mendukung daya saing produk lokal. Nah, saya berlanjut ke pertanyaan terakhir, Mangi. Lantas siapa saja kemudian yang diuntungkan dengan Hari Belanja Diskon Indonesia tahun ini? Ya, tentunya pihak-pihak yang akan diuntungkan ketika dilaksanakan HBDI adalah salah satunya kita ya, masyarakat nih Fajar. Karena kita bisa berbelanja dan mendapatkan produk-produk dengan harga yang murah karena banyak diskon nih nanti di HBDI pada bulan Agustus mendatang. Kemudian pihak yang akan diuntungkan selanjutnya adalah para UMKM dan juga peritel karena bisa menjangkau pasar dengan lebih luas lagi, bisa meningkatkan penjualan produk ya, dan juga bisa meningkatkan pendapatan di tengah pandemi COVID-19. Selain itu tentunya para operator seluler ya, karena akan dilaksanakan secara online juga untuk HBDI-nya, ini akan meningkatkan traffic nantinya ya pada bulan Agustus mendatang. Dan tidak lupa sektor logistik juga akan kecipratan nih Fajar, akan mendapatkan dampak positif ya karena dilaksanakan secara online. Maka pengiriman barang juga membutuhkan jasa para kurir-kurir atau sektor logistik, kemudian juga seperti ride hailing ya, Gojek dan Grab, juga ini akan bisa merasakan dampak positif. Dan tentunya seperti sistem pembayaran ya, seperti dompet digital, ini juga akan mendapatkan dampak positif. Kemudian jika memang
ekonominya sudah berputar kembali, bisa mempercepat pemulihan ekonomi nasional, dan tentunya ini juga akan bisa mendorong ya ekonomi terutama di kuartal ketiga ini tumbuh positif dan tidak masuk ke jurang resesi, Fajar. Dan ternyata HBDI ini tidak hanya berbicara soal belanja, karena ternyata pada HBDI bulan Agustus mendatang ini juga akan diselenggarakan atau pemerintah memberikan vaksinasi gratis ya kepada masyarakat umum, kepada UMKM, dan juga kepada para peritel serta penyandang disabilitas di usia 12 sampai dengan 27 tahun, Fajar. Jadi kita berharap semoga pelaksanaan HBDI ini bisa berjalan lancar, kemudian bisa mendorong daya beli masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional, Fajar. Ya, itu menjadi catatan sekaligus juga harapan begitu ya terkait dengan daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19 dan juga berbagai upaya yang memang terus dilakukan. Terima kasih banyak Mangi atas informasinya siang hari ini. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, IDX Precision Closing akan segera kembali usai jeda. Pastikan Anda masih bersama kami.